Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Shalom. Kita mengucap syukur sore hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, dan saya beri judul Panggilan dan Pilihan. Panggilan dan pilihan menemukan tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Haleluya. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Surat Petrus yang kedua, bab 1 ayat yang ke-10 sampai ayat 11 ya. Dua ayat ini kita akan baca bersama-sama. 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11, mari kita baca bersama-sama. Kalau Anda tidak membawa Alkitab tercetak, Anda bawa HP yang ada Alkitabnya boleh dibuka. Karena saya catat di sini hanya satu ayat, kita sampai ayat 11. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10 dan 11. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang kita baca hari ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di banyak wilayah di Asia Kecil dan beberapa daerah lain termasuk yang ada di Yudea. Dan Petrus mengingatkan, ini menjelang kira-kira tahun 75-80 Masehi gitu. Kira-kira 30-40 tahun setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Kehidupan kekristenan sudah berjalan dan ada banyak tantangan yang dihadapi, ada banyak masalah yang ditemui, tantangan dari orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan, tantangan dari orang-orang yang ingin mengajarkan kembali Taurat kepada mereka, dan juga sekaligus tantangan dari intern kehidupan yang sudah kira-kira 30-40 tahun mengikut Tuhan. Saudara, kalau seseorang baru pertama kali mengikuti Tuhan Yesus, dia membara, dia begitu bersukacita, semangat sekali. Tapi kalau sudah 30-40 tahun ikut Tuhan, dan kemudian kehidupan itu tidak seperti yang diharapkan, ada kalanya, saudara, ada kalanya kita menjadi lemah, ada kalanya kita menjadi berpikir seperti ini. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, saya berharap hidup saya diubahkan oleh Tuhan. Tapi kenyataannya biasa-biasa saja, bahkan saudara, kenyataannya adalah tidak lebih mudah dibanding sebelum saya mengikut Tuhan. Nah, ini kenyataan, ini adalah yang terjadi, saudara. Maka kemudian Petrus memberikan surat ini surat yang kedua kepada jemaat, untuk mengingatkan kembali apa yang Tuhan sebenarnya sudah kerjakan dalam hidup mereka, dan supaya mereka terus bertahan, supaya mereka terus kuat dalam iman. Kalau kita melihat konteksnya, saudara, dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-9, Petrus mengatakan bahwa kepada imanmu engkau harus menambahkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, filia, dan kasih kepada semua orang, agape. Saudara-saudara, itu ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Lalu dilanjutkan, Petrus berkata, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Kristus, Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, kemudian paragraf berikut yang kita baca hari ini, saudara, Petrus memberikan penekanan yang kuat sekali, dia berkata begitu, karena itu, saudara, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Ada panggilan, ada pilihan. Dan Petrus berkata,
panggilan dan pilihanmu harus makin teguh. Kenapa? Karena ketika engkau melakukannya, engkau tidak akan pernah tersandung. Jadi setiap orang yang mengerti panggilan Tuhan, mengerti pilihan dalam hidupnya, saudara, itu makin teguh di dalam dia, maka apapun yang terjadi, tidak akan menggoyahkan dia untuk tetap berpaut kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Apabila panggilan dan pilihan itu makin teguh, sungguh-sungguh kita lakukan, makin teguh, maka kita tidak akan pernah tersandung. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 dikatakan gini, dengan demikian apabila engkau mengerti panggilan hidupmu, engkau pilihan hidupmu itu makin teguh di dalam Tuhan, dengan demikian kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kerajaan kekal yaitu kerajaan Tuhan Yesus dan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saya mau tanya, kalau ayat ini mengatakan orang yang panggilan dan pilihannya makin teguh, akan diberi hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Apakah ada orang-orang yang panggilan dan pilihannya kemudian melemah dan tidak makin teguh, kemudian tidak mendapat hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal? Yesus Kristus. Ayo coba kita pikir. Kan Petrus berkata begini, aku mendorong engkau, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jika engkau melakukannya, engkau tidak akan pernah tersandung. Sehingga engkau akan diberi hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, kalau orang kemudian melemah, kemudian tidak dalam panggilan dan pilihannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, apakah kemudian orang tersebut tidak memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal? Oke, saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa jaminan keselamatan dalam hidup kita itu teguh karena Yesus Kristus jaminannya, saudara. Amin. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa di dalam kerajaan kekal itu ada hak yang diberikan kepada setiap orang percaya. Masalahnya cuma begini, kalau setiap orang percaya itu di dalam panggilan dan pilihannya dia melemah, dia tidak makin teguh, dia menyimpang, dia nggak akan dapat hak penuh yang seharusnya dia miliki. Oleh karena pengorbanan Kristus, kita memiliki jaminan hidup kekal. Tapi di sana, kata Petrus, kita belum tentu mendapatkan yang sepenuhnya. Nah, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi kira-kira kitab Wahyu mengatakan seperti ini ya. Kalau engkau teguh setia sampai akhir, engkau akan memerintah bersama-sama dengan aku, gitu ya, saudara. Oke? Artinya di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan kekal, ada bagian-bagian yang diberikan kepada setiap orang. Kalau boleh saya katakan, ini adalah pahala. Orang Kristen jarang ya bicara tentang pahala ya. Kalau masuk ke surga, kalau kehidupan kekal tidak bisa didapat karena usaha kita. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Direspon dengan iman. Tapi pada saat engkau masuk dalam kerajaan kekal itu, apakah engkau berada dalam kapasitas yang penuh? Dan saya senang sekali kalau saya mendengar Pak Herno selalu berkata begini, imanmu adalah iman yang berkualitas. Kehidupan kekristenanmu adalah kehidupan yang berkualitas. Oke, fix ya di sini ya. Bukan berarti Anda tidak masuk surga, bukan. Saya tidak mengatakan demikian ya. Bukan berarti kita tidak masuk surga karena kehidupan kekal itu jaminannya adalah pengorbanan Kristus, darah Yesus. Tapi apakah kita memiliki hak penuh di dalam kerajaan kekal itu? Haleluya. Nah, jadi sekarang apa itu panggilan dan pilihan, saudara-saudara? Panggilan adalah rencana Tuhan bagi hidup kita.
Itu panggilan. Apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita? Tuhan punya rancangan bagi setiap kita masing-masing. Kehendaknya, keinginannya, rancangannya, porsi yang dia siapkan untuk kita, dan apa yang dia pikirkan untuk kita. Itu panggilan, saudara. Setiap orang memiliki panggilan dari Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak memiliki panggilan dari Tuhan. Bukan berarti panggilan untuk jadi full-timer gereja, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Salah satunya, ya. Tetapi setiap orang, dimanapun tempatnya, bahkan sebagian besar Alkitab ini menyatakan panggilan dalam hidup orang-orang tidak di gereja. Ya pasti ya, kalau di perjanjian lama memang di gereja kan enggak ya. Di perjanjian lama hanya imam-imam dan Lewi. Oke, itu panggilan kalau sekarang disebut di gereja atau di pelayanan rohani. Tapi 11 suku yang lain, apakah tidak memiliki panggilan Tuhan? Yes, ada saudara. Dalam hidup mereka, dalam marketplace, dalam pekerjaan mereka, ada panggilan Tuhan untuk membawa terang Tuhan bagi lingkungan sekitarnya dan memberi dampak. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa kita ini adalah terang, kita ini adalah garam. Terang dan garam memberi dampak bagi lingkungan sekitarnya. Lalu pilihan apa? Pilihan bisa, ini Tuhan memilih kita, yes. Tapi saya mau bawa kita untuk membuat ini menjadi sinkron. Panggilan Tuhan adalah rancangan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki, tempat di mana kita harusnya mencapai di sana. Dan itu harus makin teguh dalam hidup kita. Yang kedua pilihan adalah keputusan manusia untuk jalan hidupnya. Kita bisa saja, saudara, punya panggilan yang tinggi, tapi kita ini memilih untuk tidak berada di dalam panggilan itu. Oke? Ada contohnya enggak, Pak? Ya, saya mau beri 3 contoh, ya, 3 contoh. Lalu setelah itu kita masuk dalam topik yang kita bahas. Ini 3 contoh ini juga topiknya. Saudara, Saul. Ini contoh, saudara-saudara ya. 1 Samuel 13, ayat 13 dan 14. Coba mari kita lihat, saudara-saudara ya. 1 Samuel 13. Saya heran, orang Jawa itu enggak suka angka 13 kali. Tapi ini ya kok pas ya. Tapi ini Saul bukan orang Jawa, jadi aman, saudara ya. 1 Samuel 13, ayat 13 dan 14. Boleh tayangkan ayatnya ya. Saya akan baca untuk kita semua. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kembali ke slide saya. Saul memiliki panggilan yang tinggi, saudara ya. Panggilannya apa? Kalau kita melihat ayat ini, saudara-saudara, Tuhan sebenarnya merancangkan hidup Saul ini keren banget, luar biasa. Ya. Kenapa? Karena Tuhan itu sedianya hendak mengokohkan kerajaan Saul atas orang Israel untuk selama-lamanya. Oke? Jadi ini panggilan Tuhan untuk jadi raja dan kemudian keturunannya dikokohkan oleh Tuhan terus menjadi raja bagi Israel. Masalahnya adalah, saudara-saudara, masalahnya adalah Saul memilih untuk tidak taat. Saya pernah guyon gini ya. Coba ya Saul taat. Kira-kira apa yang terjadi kalau Saul itu taat? Saul itu tidak memilih jalannya sendiri. Kira-kira apa yang terjadi? Ya yang terjadi adalah anak-anak Saul akan menjadi raja. Kemudian cucunya, cicitnya,
Terus keturunan. Karena Tuhan loh yang janji, aku akan mengokohkan kerajaanmu selama-lamanya. Nah, kalau itu yang terjadi sih, lagu Malam Kudus kita harus diubah ya. Kristus anak Saul, kan gitu jadinya ya, betul gak? Iya dong. Kenapa? Karena Saul tidak taat, maka Tuhan kemudian menggantinya. Tuhan sudah memilih orang yang berkenan di hatinya dan menunjuk dia dia menjadi raja atas umat pilihannya, dan kita tahu itu adalah Daud. Maka lagu Natal kita kan Kristus anak Daud. Ya agak wagu sih sebenarnya kalau Kristus anak Saul. Karena apa? Karena kita terbiasa kisahnya sudah begini, saudara. Tapi itu bukan rancangan Tuhan yang pertama buat Saul, saudara. Rancangan pertama buat Saul adalah dia dan keturunannya harusnya menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Kalau Tuhan yang bicara begitu melalui Samuel, masa kita berkata ya memang sudah memang begitu kok di dunia ini enggak orang itu mana sih bisa ada dalam panggilan Tuhan hidup di dalamnya sepenuhnya begitu. Oke. Contoh kedua ya, saya kasih contoh kedua. Simson memilih untuk memuaskan dirinya dengan mencintai perempuan asing. Itu ayat di dalam Hakim-Hakim. Coba kita lihat. Sekali lagi saya tidak mengatakan loh kok ayat pasal 13 ya. Sudahlah memang ayatnya begitu. Saudara ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 saya akan baca untuk kita. Ini contoh ya saudara. Orang ada dalam panggilan Tuhan yang tinggi tapi memilih untuk tidak dalam panggilan itu. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-5. Ini perkataan Tuhan kepada ibunya Simson. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Haleluya. Simson dipanggil untuk menjadi nazir Allah, orang yang dikhususkan untuk Allah. Dalam perjalanan hidupnya, saudara, pasal yang ke-16, ayat yang ke-20, setelah jatuh bangun, setelah banyak hal terjadi, dia sayang banget sama Delila, saudara. Lalu kemudian orang-orang Filistin itu menangkap dia, tapi Simson ini belum ngeh, itu bahasa Jawa, belum ngeh apa yang terjadi dengan dirinya. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-20. Saya baca untuk kita. Lalu berserulah perempuan itu, Delila, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia, jadi dia tidur di pangkuan Delila ya saudara-saudara ya. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Saudara, pilihan hidup Simson membuat Tuhan meninggalkan dia. Tapi Simson tidak menyadari. Simson tetap menikmati pilihan dia. Sampai satu waktu ketika orang Filistin menyergap dia, akhirnya dia ditangkap. Dia berkata, tenang aja, tenang. Seperti yang sudah-sudah, aku akan lepas, santai. Ya, banyak orang Kristen mungkin juga begitu. Gak apa-apa, gini aja, mas, santai lah. Gak usah terlalu serius-serius amat tuh kalau jadi orang Kristen itu take easy aja loh, santai gitu loh. Mas serius banget sih. Gitu ya. Simson berkata, santai, tenang. Seperti yang sudah-sudah, aman. Dia lupa bahwa dia sudah tidak berada dalam panggilan sebagai nazir Allah
dan memilih untuk bersama Delila. Dan kemudian akhirnya dia ditangkap. Saudara, oh ya, kan ada waktu untuk bertobat, betul nggak ya? Ada, betul. Simson juga diberi kesempatan sekali lagi, saudara, di perikop berikutnya itu. Tuhan, tolong aku. Ya biasa kalau orang sudah kepepet, kebentur, terus udah nggak bisa apa-apa lagi, baru ingat, oh iya, Tuhan tolong aku. Sekali ini, tolong beri lagi kekuatan kepadaku. Dan Tuhan baik, saudara, Tuhan beri kekuatan kepada dia. Ketika dia dijadikan pelawak stand up komedi begitu ya, 3.000 orang lihat dia di satu bangunan yang besar, kemudian tangannya dirantai di kanan dan kiri. Dia minta, Tuhan beri kekuatan kepadaku sekali ini. Dan Tuhan beri, saudara. Pada saat itu kemudian dirobohkan bangunan itu dan 3.000 orang mati, termasuk dia. Apakah seperti itu ya sebenarnya? Apa Tuhan merancangkan Simson mati dengan cara seperti itu? Saya nggak tahu ya. Tapi begini, kalau Tuhan meninggalkan Simson, berarti ada hal yang nggak benar dalam diri Simson, saudara. Oke, nah itu perjanjian lama Pak. Kalau perjanjian baru ada enggak ya? Ya gampang ya, Yudas ya. Kadang orang berkata begini, kalau nggak ada Yudas, terus siapa yang mengkhianati Yesus? Kalau nggak ada yang mengkhianati, terus Yesus disalib mengorbankan dirinya, itu gimana caranya? Ya nggak tahu saya, saudara. Kalau Allah merancangkan, Allah pasti bisa menggenapi rancangan itu kan. Oke, kalau Yudas mah gampang ya. Ada satu orang yang seleting, seangkatan dengan Timotius, Titus, Filemon, namanya Demas. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. Ya, kita lihat sedikit lagi di bagian ini ya. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. Boleh ditayangkan ayatnya? 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. Ya. Berusahalah, ini Paulus bicara kepada Timotius ya, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Paulus sudah cukup usia tua dan dia ingin Timotius datang ke dia. Kenapa alasannya, saudara? Ada beberapa orang yang bersama dengan dia, kemudian dalam tugas pelayanan itu harus mengerjakan tempat yang berbeda dan meninggalkan Paulus. Tapi ini kalimat ini kok ada keterangan yang berbeda ya. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, Titus ke Dalmatia. Nah, Kreskes dan Titus tidak mendapat keterangan negatif. Tapi Demas ditulis keterangannya negatif, saudara. Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Kalau Kreskes pergi ke Galatia untuk pelayanan, Titus ke Dalmatia juga untuk mengembalakan jemaat di sana. Balik ke slide saya. Panggilan bagi Demas sebenarnya adalah, melayani bersama dengan Paulus. Mungkin sekali Paulus akan juga menulis surat kepada Demas. Sama seperti Paulus menulis surat kepada Timotius, Filemon, Titus. Surat-surat kepada anak-anak rohaninya. Ya Pak, tapi kan kalau yang masuk kanan kan 66 kitab, jadi nggak ada lagi tuh tambahannya ke Demas, mana ada. Ya saya nggak tahu, karena tulisannya kan lebih dulu ya. Paulus menulis kepada Timotius, menulis kepada Titus, menulis kepada Filemon dan kepada jemaat-jemaat. Mungkin saja bisa 67 harusnya, tapi enggak, karena enggak ada itu. Demas mencintai dunia ini, meninggalkan pelayanan bersama dengan Paulus dan kemudian dia ke Tesalonika. Harusnya ke Tesalonika itu kan ada jemaat di sana ya. Kenapa sih Paulus menuliskannya mencintai dunia ini dan pergi ke Tesalonika? Harusnya ke Tesalonika dan melayani gitu. Jadi ini tiga contoh ya saudara. Ada panggilan Tuhan, tapi ada pilihan manusia. Kenapa harus begitu? Karena Tuhan menciptakan kita ini dengan sebuah keputusan dari diri kita
yaitu free will, kehendak bebas. Anda, kita semua diberi hak oleh Tuhan, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memilih dalam hidup kita. Walaupun Tuhan pingin, kita itu memilih ada di dalam rancangannya. Saudara, kalau begitu apakah ada orang yang hidup dalam panggilan Tuhan dan memilih berada di dalam panggilan Tuhan itu? Ada banyak, saudara. Itu sebabnya Alkitab kita berisi banyak sekali kisah orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Saya ambil satu contoh dari Yusuf. Yusuf mendapat mimpi, sekian minggu lalu saya sudah share tentang hal ini. Tapi Yusuf sebenarnya bisa memilih loh. Bisa memilih untuk tidak berada dalam panggilan itu. Kalau dia merasa itu tidak menguntungkan, dia bisa pilih. Tapi dia memilih tetap berada di dalam panggilannya. Pertama dia memilih untuk tidak sakit hati, tapi mengampuni. Saudara, Yusuf, ya, Kejadian pasal yang ke-50. Saya ambil beberapa bagian dari hidup Yusuf, saudara-saudara ya. Kejadian pasal yang ke-50, ayat 19 sampai 21. Nanti di bagian akhir saya kembali ke ayat ini lagi. Kejadian 50, 19 sampai 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf memilih untuk tidak sakit hati kepada kakak-kakaknya, sekalipun dia punya kuasa untuk menghabisi kakak-kakaknya. Apa yang dikerjakan oleh kakak-kakaknya itu sungguh membawa kesengsaraan besar loh bagi Yusuf. Tapi dia memilih untuk tidak sakit hati. Dia memilih untuk mengampuni. Pada setiap sesi masa-masa hidup kita, mungkin Tuhan itu menghadapkan kita kepada situasi-situasi di mana kita ini harus memilih untuk mengampuni atau memilih untuk tetap sakit hati. Ada masa-masa seperti itu karena kita berelasi dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak selalu, saudara, menyenangkan kita. Tidak selalu. Mungkin tidak sengaja. Ya, tapi mungkin ada yang sengaja sih ya. Tapi enggak banyak lah ya. Pada dasarnya kita itu ingin sesuatu yang baik bagi orang lain kan ya. Tapi sengaja atau tidak, masalahnya ada di respon kita. Apakah kita memilih untuk mengampuni, memilih untuk tidak sakit hati. Masih ingat waktu saya bicara beberapa minggu lalu tentang anti gores, hati kita punya screen guard enggak? Kalau HP aja dikasih screen guard, kalau hati ya apa namanya? Hard guard gitu. Biar kalau yang tergores itu loh, guardnya bukan hardnya. Yang kalau kegores, biar yang kegores itu pelindungnya gitu loh. Jangan hati kita gitu, saudara. Oke. Emang Yusuf itu aja? Oh enggak, Yusuf ini berkali-kali memilih untuk taat pada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membuat Yusuf menjadi orang kedua terbesar di seluruh dunia kecuali Firaun. Firaun berkata begini, kuasaku di seluruh daerahku tidak lebih besar daripada kamu kecuali tahta ini. Jadi bedanya Yusuf dan Firaun itu cuman tahta kerajaan, tapi semua keputusan ada di tangan Yusuf waktu di Mesir. Nah, kalau mundur ke belakang, saudara, waktu dia di rumah Potifar, dia memilih berprestasi.
Padahal kan situasinya tidak mudah ya. Dia dijual oleh kakaknya kepada saudagar Ismail. Dari itu kakaknya dapat untung. Saudagar Ismail jual lagi, saya nggak tahu apakah langsung kepada Potifar atau masih ke tengkulak berikutnya. Buddha itu ada pengepulnya gitu ya. Dijual lagi, dapat untung lagi. Jadi nilainya Yusuf itu kalau udah budak berkali-kali dijual turun, saudara. Tapi pada saat dia berada di rumah Potifar, dia memilih untuk berprestasi, bekerja dengan sangat ajaib, bekerja dengan sangat kuat, bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan itu memberkati dia, menyertai dia dan memberkati dia. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Lihat ini, selalu berhasil. Ini bukan satu kali berhasil atau dua kali, selalu. Dalam setiap hal yang diperintahkan kepada Potifar, selalu berhasil. Dia memilih untuk berprestasi. Kadang-kadang kita, saya kata ya, apakah ada di antara kita yang merasa jurusan kuliah kita hari ini yang kita ambil itu sebenarnya bukan jurusan yang kita pilih dan kita merasa kita bukan ya terpaksa daripada nggak kuliah. Ada gitu nggak ya? Ada nggak sih? Saya iya. Saya lulus MEA dari Lampung tahun 93. Saya langsung berangkat ke Semarang. Saya daftar di Undip ekonomi. Ini anak kampung nekat. Zaman dulu kalau mau UMPTN apa sih? Saya lupa namanya ya. Harus datang ujian gitu, nggak bisa dari daerah gitu kan, nggak online gitu. Atau nggak di tempat tertentu, harus datang ke sini. Saya datang. Terus lihat pengumuman tuh, saya lihat, mana nomor saya ini? Gak ada. Ulangi lagi, zaman dulu itu pengumumannya di surat kabar. Saudara. Jadi kecil-kecilnya, nggak bisa searching, klik nomor muncul gitu, nggak bisa. Bener-bener gak ada. Sudah pikir, wah balik ke Lampung, gak jadi kuliah, malu. Daftar di Undip gak diterima. Mau cari info di mana gak tahu, karena di Semarang saya sebenarnya saya gak punya saudara. Saudara saya saya di Kudus, di Jepara. Hampir sebulan, 1,5 bulan tuh saudara. Saya kayak orang bingung lontang. Terus ada saudara bilang, ada bukaan lagi di Politeknik Undip. Masih ada Undipnya. Gitu. Nah, karena saya dari SMEA, pilihannya hanya akuntansi gitu kan. Saya daftar, saudara. Saya daftar, saya ikut tes. Kemudian waktu pengumuman, saya lihat lagi. Satu kelas itu 24, akuntansi perbankan dicari 2 kelas. Jadi saya lihat nama saya berharap paling atas. Gaya sih sebenarnya, tapi nggak mungkin kan ya. Saya lihat paling atas, loh. Itu deg-degan tambah kenceng. Waduh, gak ada. Lembar pertama gak ada, kelas pertama gak ada. Waduh, ini gawat. Kalau orang kan gitu ya, lihatnya kelas pertama dulu. Kalau ada aman gitu kan, ayem. Lihatlah kemudian lembar kedua. Enggak abjad sih nulisnya. Itu ranking. Dan dari yang ke lembar kedua itu, dari 24, saya nomor 23. Ada. Ada, saya bilang gini. Saya bilang, Ibu saya kuliah. Bapak sudah enggak ada, sudah dipanggil Tuhan. Bapak saya hamba Tuhan di GITC. Waktu saya kelas 2 SD, Tuhan sudah panggil beliau. Jadi ibu bekerja keras. Saya SD itu kalau libur saya kerja di perkebunan tebu, cabut rumput. Waktu SMP saya jualan nasi bungkus. Saya pelihara kambing. Dan ketika kambing saya lupa ada 6 atau 7. Kemudian waktu saya bilang, ibu saya kuliah, kambing semua dijual untuk biaya kuliah itu. Tapi saya merasa begini,
ini bukan yang saya inginkan. Waktu itu saya pikir, aduh gimana ya. Tapi daripada malu, yang penting kuliah. Semoga enggak ada yang di sini begitu ya. Kalau ada ya enggak apa-apa, kita sama-sama bertobat. Kita bersyukur Tuhan sudah beri kesempatan. Nyatanya saudara saya lulus. Lulus terbaik kedua di kelas. Ya memang saya kalah dengan salah satu mahasiswi pinter rak karuan itu. Heran saya. Dia bisa kalah, saya tuh pinter tapi enggak. Saya sebenarnya enggak pinter-pinter amat. Tapi kok bisa saya bisa kalahkan dia gitu loh. Dan saya lihat, masalahnya ya saya kurang belajar ya saudara-saudara. Kurang belajar. Nah, apakah kita memilih untuk melakukan yang maksimal dalam hidup kita sekalipun sebenarnya secara situasi ada reason dan alasan untuk kita tidak maksimal bagi Tuhan. Untuk anak-anak muda, Yusuf memberi teladan yang luar biasa. Memilih untuk hidup benar. Masih di rumah Potifar, saudara. 39 ayat yang ke-9 ya. Betul ya? Kejadian 39 ayat yang ke-9. Setelah digoda oleh istrinya Potifar, dia berkata begini, bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Saudara-saudara, Yusuf memilih untuk hidup benar di tengah kesempatan yang membuat dia sebenarnya beruntung atau bukan beruntung, untung buat dia. Yusuf berkata begini, dia tahu persis apa yang dikatakan oleh Potifar, ya, Bapak Potifar. Di rumah ini tidak kuasa dia tidak lebih besar daripadaku. Semua diserahkan kepadaku. Kecuali engkau, Bu Potifar. Karena engkau istrinya. Padahal Ibu Potifar berharap dia diserahkan juga gitu loh. Ya kan? Pak Potifar memberi kuasa penuh kepada Yusuf. Semua hal urusannya Yusuf. Kecuali istrinya. Tapi istrinya Pak Potifar sebenarnya ingin dia termasuk yang dikuasakan kepada Yusuf. Jadi porsinya jauh lebih keren sebenarnya buat Yusuf. Tapi Yusuf memilih untuk hidup benar. Yang terakhir saudara, Yusuf memilih untuk percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kembali ke Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf memilih untuk percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dan sepanjang hidupnya adalah pilihan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Pada saat dia dibenci oleh kakak-kakaknya, pada saat dia mau dibunuh, dimasukkan ke sumur, pada saat dia dijual, pada saat dia difitnah oleh istri Potifar, pada saat dia di penjara, pada saat dia di penjara, bahkan pada saat dia dilupakan oleh orang yang dia tolong 2 tahun kemudian, baru setelah itu ketika Fir'aun mimpi, orang yang ditolong itu baru ingat, oh iya 2 tahun lalu aku ketemu dengan seorang Ibrani di penjara ketika Tuhan penjara aku dan dia artikan mimpiku, yuk panggil dia. Jadi 2 tahun dia di penjara pada saat kehidupan begitu berat dialami Yusuf. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan. Tuhan merancang bagi hidup kita masing-masing. Memanggil kita untuk
berada pada satu tempat di mana kita maksimal mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada satupun di antara saudara yang tidak dalam panggilan Tuhan. Anda mesti belajar dan tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau supaya aku hidup di dalamnya. Kapasitasmu untuk mempermuliakan Tuhan. Sama seperti Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Kata panggilan surgawi itu high calling. Panggilan yang tinggi dalam hidup kita. Sudah saatnya anak-anak muda, orang-orang percaya adalah orang-orang yang hidup bagi Tuhan. Sudah saatnya orang-orang percaya adalah orang-orang yang bangkit, mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidupnya, dan memilih untuk berada di dalam panggilan itu. Sebab kita tahu bahwa kalau kita berada dalam panggilan itu, kita akan dimampukan Tuhan seperti yang kita sudah baca di dalam 2 Petrus 1. Kita tidak akan pernah tersandung dan kita diberi hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Ada satu pribadi yang dia memilih untuk berada dalam panggilan Bapa. Dan itu adalah pribadi yang akhirnya kita mendapatkan jalan keselamatan. Ketika di Taman Getsemani dia berkata, Bapa kalau boleh, kiranya cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Setiap hari sebenarnya kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan. Bolehkah saya minta saudara untuk berkata, bukan kehendak-Ku, tapi biar kehendak-Mu Bapa yang jadi dalam hidupku. Mari kita tutup Alkitab kita.